Bodoh kita ini. Ini merupakan jebakan iblis. Yang Tuhan suruh saudara dan saya adalah menyelidiki rahasia papa kita. Karena dia suka merahasiakan segala sesuatu. Nah, bayangkan kalau ayat 7 ini kita bongkar, saudara. Yang kuberitakan ialah hikmat yang tersembunyi. Kata tersembunyi saja sudah menunjukkan, betapa susahnya itu. Sudah tersembunyi, rahasia lagi. Wah, malah susah sudah. Tapi jangan takut. Perhatikan, Salomo nggak pernah ketemu Paulus, sebab mereka hidup di dua zaman yang berbeda. Tapi bagaimana dua saudara kita ini bisa menemukan hal yang sama? Salomo menulis, kemuliaan gereja adalah menyelidiki yang dirahasiakan oleh Tuhan. Lalu Paulus menulis, hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu telah, bukan akan, telah. Jadi sudah ada, disediakan untuk apa kita? Garis bawahi. Untuk apa kita? Loh, Alkitabnya jangan lihat saya. Alkitab ayat 7. Disediakan untuk apa kita? Ya ampun, lihat Alkitabnya, baca ayat 7 nih, saudara. Iya, itu yang saya maksud. Untuk apa kita? Kemuliaan kita. Ada kata kemuliaan juga. Papa menjanjikan itu. Nah, harusnya ini yang kita cari. Saudara, gereja cukup malas. Dengar kata-kata ini. Gereja bukan cukup, bahkan sangat malas untuk menguak atau membuka yang dirahasiakan oleh Tuhan kita itu. Kenapa? Sebab gereja cenderung monoton, rutinitas dan membosankan. Kenapa? Karena kita tidak mau mengalami pembaruan. Sudah yang itu saja, jangan ganti-ganti lagi. Untuk apa? Saya mau tunjukkan kepada saudara. Kira-kira 6 tahun belakangan ini, saudara lihat kelompok muslim buat suatu pembaruan besar-besaran, saudara. Lihat kalau bulan Ramadan ini penampilan mereka sudah kayak kita. Musik mereka semuanya lihat. Kenapa kalau mereka berani buat pembaruan? Kenapa kita tidak? Komputer contoh. Luar biasa yang satu. Kalau saudara beli komputer mau 20 juta, mau 30 juta, 3 bulan kemudian itu sudah barang kuno. Betul nggak? Handphone mau beli semahal apa tadi siang, bulan depan sudah kuno tuh kan. Loh, iya atau nggak? Cepat jawab. Kalau teknologi, kalau Islam mau mengikuti perubahan, kenapa gereja tidak? Suatu cara ribuan tahun masih dipakai sampai hari ini. Suatu cara ratusan tahun masih dipakai sampai hari ini. Padahal papa kita punya begitu banyak rahasia yang belum terbuka. Saya ingin, kalau bahasa Jawa bilang iming-iming saudara supaya mau. Memang anak kecil perlu diiming-iming dulu baru mau. Apa itu kemuliaan? Kita coba lihat. Wah, tertarik sekali. Kalau kita tahu apa itu kemuliaan. Ringkas saja. Saudara pernah ingat Roma 3:23? Bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah jatuh dalam dosa, maka akibatnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, dari ayat itu saya diwahyukan oleh Roh Kudus, apa itu kemuliaan? Ternyata begitu sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Kalau kemuliaan itu hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita harus lari ke Kejadian pasal 3. Ketika pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang hilang itu apa? Ada satu ayat yang paling lucu dalam Alkitab. Dikatakan begini, setelah mereka makan buah itu, maka sadarlah mereka kalau mereka telanjang. Ya, ini guyon betul, dari tadi sudah telanjang kok. Ayo jujur, sebelum makan buah itu apa mereka pakai celana, pakai rok? Enggak, dari dulu sudah telanjang. Itu bukan ayat yang lucu, justru itu kemuliaan. Lagi sekali. Begitu mereka jatuh dalam dosa, maka mereka sadar kalau mereka telanjang. Kalau begitu tadi pakai pakaian.
Iya atau tidak? Nah, karena itu yang hilang, maka gabungkan Roma 3:23. Maka kesimpulannya, ternyata kemuliaan itu adalah pakaian, saudara. Wah, luar biasa. Dan tidak kebetulan. Di pasal yang sama, kalau pasal 3 itu kita Kejadian, pembuka Al-Firman, maka di pasal yang sama tapi di penutup firman itu kitab Wahyu. Salah satu permintaan Tuhan pada gereja akhir zaman adalah beli kain putih, pakaian. Masih ingat Wahyu 3 kepada gereja Laodikia? Di sini kita mendapatkan satu kebenaran, saudara. Ternyata gereja akhir zaman memang akan kehilangan kemuliaan karena mereka cuma giat, tetapi tidak sesuai dengan program Roh Kudus dalam kegiatan-kegiatan itu. Maka itu malaikat itu berkata dalam suratnya, belilah pakaian, yaitu kain putih daripadaku, supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Jadi jangan bangga kalau gereja kegiatannya luar biasa, alat musiknya hebat, gedungnya hebat, meriatan semuanya. Tetapi tunggu dulu, apakah gereja itu sejalan dengan Roh Kudus atau tidak? Ini pertanyaan yang lain lagi. Nah, sekarang kita bicara soal pakaian. Satu kali Morris Seluruh menulis buku yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Pemberi Bukti. Buku itu diterbitkan oleh Yakin, tipis, saudara, paling cuma 40 halaman. Saya tidak terbit lagi, tapi saya baca buku itu tahun 79. Saya baca buku Pemberi Bukti dari Morris Seluruh, dan buku itu luar biasa. Ada ilustrasi sederhana sekali. Nah, saya akan ubah ilustrasi itu untuk mempermudah pengertian kita. Saudara bisa bayangkan kalau suatu hari saudara punya tetangga seorang polisi, cukup tinggi pangkatnya, juga saudara punya tetangga yang sedang gila. Suatu hari saudara jalan di Balikpapan, tiba-tiba macet, tapi dengar prit begitu. Dari jauh saya lihat ada polisi sedang nyetop kendaraan kiri kanan seenaknya, kita bingung semua. Dan begitu saudara dekat, saudara tahu, ini kan tetanggaku yang gila itu. Ngapain dia di sini? Cari sebab ternyata dia curi pakaian polisi tetangga kita yang lain lagi. Lalu dia pakai pakaian polisi itu. Ngerti ilustrasi ini? Bahkan kalau kita pun boleh dapat pinjaman pakaian polisi lengkap dengan semua atributnya, lalu berdiri di perempatan yang ramai, orang nggak akan pusing ini siapa. Orang lihat cuma pakaiannya saja. Ada pangkat di situ, ada tanda wibawa di situ. Mengapa gereja belum berhasil menyetop iblis dalam bekerja? Mengapa gereja belum berhasil menyetop iblis bekerja? Karena kita belum pakai pakaian kerajaan itu. Kita masih pakai pakaian pengemis yang menyebabkan iblis tidak pernah tunduk pada otoritas. Saudara, lihat kasus-kasus perkosaan, pornografi, kejahatan, pembunuhan, semuanya mengerikan. Tadi dalam doa di pastori Tuhan ingatkan ini, narkoba saja. Ayo kita mikir narkoba. Misalnya di Balikpapan terjadi sebuah kasus. Di sebuah sekolah ada pembagian biskuit merek tertentu misalnya gratis. Setelah dimakan, guru dan murid-murid keracunan semua. Walaupun nggak ada yang mati, tapi dengar nama keracunan saja. Apakah kita akan makan juga merek yang sama? Ataukah kita boleh membiarkan anak-anak kita juga mengkonsumsi merek yang sama dari biskuit itu? Nggak ada yang mati loh, cuma keracunan. Iya atau tidak? Kita akan membeli biskuit itu? Enggak. Nah, coba pikirkan narkoba. Korban sudah banyak, dan itu bukan rahasia lagi. Pernah nggak saudara berpikir, mengapa pengguna tetap ada sampai hari ini? Kan sudah jelas. Nah, apa yang kita pikirkan? Kalau nggak ada satu kekuatan di balik barang itu, nggak mungkin seperti ini. Orang wajar aja, orang waras mikir kok ada yang keracunan yang satu benda. Saudara pernah berpikir nggak?
narkoba itu jauh lebih cepat mendapatkan jiwa daripada gereja. Setuju? Pak saya katakan ini.